Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Egi Diorania Malau. Nama saya Sarah. Nama saya Kiara. Dan kita akan menjelaskan Happy watching. apa sih hidrolisis buffer itu? Yuk kita dari Sarah. Jadi hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air yang menghasilkan larutan bersifat asam, basa ataupun netral. Reaksi ini terjadi ketika salah satu ion garam, kation ataupun anion bereaksi dengan air, sementara yang lain dari asam atau basa kuat tidak terhidrolisis. Kira-kira apa contohnya ya? Jadi salah satu contoh gambar seperti ini. Nah, kalian tahu nggak kalau larutan penyangga itu ada dua, larutan penyangga basah dan larutan penyangga asam. Perbedaan keduanya yaitu kalau larutan penyangga asam mempertahankan pH-nya lebih kecil daripada 7. Kalau larutan penyangga basah mempertahankan pH-nya lebih besar daripada 7. Nah, larutan penyangga asam itu bisa dibuat dengan mencampurkan asam kuat dengan asam lemah. Kalau larutan penyangga basah itu dapat dibuat dengan mencampurkan asam kuat dan basa lemah. Tapi teman-teman tahu nggak kalau buffer itu bukan hanya dari asam lemah dengan basa kuat ataupun sebaliknya. Ternyata buffer bisa dibuat oleh asam atau basa lemah beserta konjugasinya. Nih contohnya kayak video ini. Asam cuka dengan garam konjugasinya. BTW, sebenarnya ini natrium asetat yang sudah diionisasikan ya guys. Oke lanjut. Aku misalnya asam lemah sebagai Ha dan amin sebagai basa konjugatnya. Di dalam larutan ini terjadi kesetimbangan. Jika ditambahkan H+ atau asam, maka ion H+ akan diikat oleh amin. Dan bila ditambahkan basa atau OH-, maka Ha akan mengikat OH-. Dapat disimpulkan Ha menangkap basa, amin menangkap asam, yang membuat perubahan pH menjadi lebih kecil gitu guys. Cara larutan penyangga asam menjaga pH-nya yaitu pada penambahan basa, penambahan H+ kesetimbangan bergeser ke kiri. Asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Jika yang ditambahkan basa, kesetimbangan bergeser ke kanan. Basa bereaksi dengan asam membentuk air. Nah, kalau cara larutan penyangga basa menjaga pH itu saat ditambahkan asam, kesetimbangan bergeser ke kanan, asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Pada penambahan basa, kesetimbangan berdasar ke kiri, basa bereaksi dan asam membentuk air. Nah, larutan penyangga itu digunakan dalam analisis zat kimia biokimia laboratorium, bakteriologi, kultur jaringan, obat, tablet, dan cair, dan cocok di tanam hidroponik. Kalian juga tahu nggak sih, larutan penyangga itu juga ada untuk menjaga keseimbangan pH tubuh, yaitu terdapat pada cairan sel dan cairan ekstrasel, misalnya darah dan air liur. Hubungannya darah sama buffer tuh apa sih kak? Nah, darah manusia itu mengandung larutan penyangga atau yang disebut juga namanya buffer. Nah, fungsinya itu adalah menjaga pH darah agar tetap stabil yaitu sekitar 7,4. Kalau pH darah berubah terlalu asam atau terlalu basa, tubuh bisa tidak berfungsi dengan baik. Bahkan bisa berbahaya. Contohnya, kalau pH darah turun atau terlalu asam, sel-sel tubuh bisa rusak atau yang disebut denaturasi. Nah, kalau pH darah naik atau terlalu basa, reaksi kimia dalam tubuh jadi terganggu. Nah, larutan penyangga dalam darah seperti sistem asam karbonat dan garamnya atau H2CO3 dan HCO3- bekerja untuk menetralisir perubahan pH. Misalnya, kalau darah terlalu asam, ion bikarbonat akan menetralkannya. Kalau darah terlalu basah, asam karbonat akan menurunkan pH-nya.